Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali bertemu lagi dan tetap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Alhamdulillah. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama membacakan dulu doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, ketua kelasnya atau ketua kelompoknya. Siapa? Ihsan ya? Nah, silakan Ihsan dipimpin. Siap, gerak sebelum belajar kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Ya. Semuanya sudah makan? Ya. Sudah. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul lagi dan melaksanakan pembelajaran walaupun ya dalam keadaan yang sekarang itu sedang apa namanya luring. Jadi ini luring ya. Kalau daring kita kemarin kan melalui media Zoom, itu daring. Namun sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Alma Haluya Adiro, Alia Mailani Adiro, Galuh Julia hadir, Ihsan Fauzi hadir, Muhammad Fadil hadir, Muhammad Farhan hadir, kemudian Putri Maulidia hadiro, Rampi Raihan hadir, Suci Septian hadiro, Teguh Maulana hadir. Alhamdulillah ya, 10 orang kelompok ini hadir semua kan? Hadir. Alhamdulillah ya. Kita harus jaga kondisi, harus tetap sehat supaya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya. Nah, masih ingat kan pelajaran kemarin? Masih ya, pelajaran kemarin itu tentang temanya adalah bersih itu sehat. Kita telah belajar cara menghilangkan hadas najis, kemudian juga cara berwudu ya, cara bertayamum. Alhamdulillah sudah bisa kan? Maka hari ini
kita akan masuk belajar tentang pelajaran selanjutnya, yaitu tentang apa? Tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Dengan pertemuan pertama hari ini kita akan belajar yaitu tentang keteladanan atau keteladanan kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Ya. Siap, sebelumnya Bapak minta kalian amati dulu ya gambar. Kan coba lihat di buku gambarnya ya. Perhatikan di situ di gambar ada ya. Itu gambar anak sekolah ya, sedang bersama orang tua. Nah, itu silakan kalian lihat, kalian amati. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan tuliskan di situ apa isinya. Nanti Bapak akan suruh ke depan ya. Dari sang laki-laki 1, perempuan 1 ya. Supaya cukup waktunya. Silakan mulai. Yuk. Mengerti kan itu, memahaminya? Mengerti? Iya, bagus. Silakan. Tulis apa saja di situ. Ya, jangan nulis yang lain-lain ya. Jangan saling ini ya. Itu jawabannya sendiri. Yang sama. Wah. Itu kan ada anak SD. Ya anggap aja lah itu Ihsan ya. Itu Ihsan sama Suci di situ. Bertemu dengan orang yang sudah tua atau orang tua. Itu di gambar itu apa yang dilakukan Ihsan dan Suci ketika bertemu orang tua. Ya, jangan saling melihat, jawabannya sendiri ya. Sebentar, Pak ambil dulu ini. Sudah ya, siap? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, Bapak rasa cukup. Bapak lihat ini semua sudah ya. Silakan ya. Silakan yang mau membacakan hasilnya dari pengamatan gambar barusan. Dari laki-laki dulu. Silakan siapa? Farhan. Ya, coba berdiri. Nih. Nah, biar semua dapat terbacakan. Silakan dibacakan hasilnya. Anak yang rajin sedekah. Yang kedua, memberikan pertolongan pada fakir miskin. Yang ketiga, baik terhadap orang lain. Sudah segitu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah.
Terus dari ininya? Dari siapa? Dari perempuannya? Ya, silakan. Berdiri di depan. Silakan di depan berdiri. Yang ke-1 membantu orang melihat orang kesusahan. Yang kedua selalu berbuat baik. Yang ketiga menghormati yang lebih tua. Sebegitu? Cukup? Iya, alhamdulillah, tepuk tangan. Yang lainnya sudah tahu kan? Yang lainnya sama tidak jawabannya begitu? Hampir sama ya? Hampir sama. Alhamdulillah berarti semua sudah paham kan? Di foto di foto atau di gambar tersebut berarti semuanya sudah paham. Alhamdulillah ya. Nah, ini maksudnya apa sih di gambar tersebut? Itu jelas di situ kan ada orang tua yang sedang bertemu dengan seorang anak SD, ada anak laki-laki, anak perempuan. Nah, anak tersebut sedang memberikan sesuatu kepada orang tua. Nah, orang tua nggak tahu orang tuanya, nggak tahu orang tua siapa. Nah, berarti sikap yang dilakukan oleh anak tersebut itu baik atau buruk? Baik. Baik. Ya. Nah, jadi nanti ini akan ada sambungannya dengan pelajaran hari ini yang akan kita laksanakan, yaitu dengan nanti tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtemanya adalah kisah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Ya, ini subtema. Kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Nah, namun sebelumnya nih, kalian harus tahu dulu tujuan kita mempelajari tema Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan subtema kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, yaitu satu, nih anak-anakku harus tahu nih, meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa Rasul? Yang wajib ketahui 25 Nabi dan Rasul. Kemudian setelah meyakini, lalu kita mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Lalu apa lagi? Apa lagi? Tadi apa? Meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Yang terakhir adalah menunjukkan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Ya, itu. Alhamdulillah. Tadi kalian sudah mengamati gambar kan? Nah, di gambar itu nanti adalah kisah sambungannya dengan kedermawanan Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang udah tahu kisah Nabi Ayub alaihi salam? Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu belum? Belum? Aduh, ini makanya harus banyak baca ya, biar tak tahu, bukan biar tempe ya. Nah, sebelumnya di sini kan karena judulnya, temanya itu adalah Aku Cinta Nabi dan Rasul, maka kita membacakan dulu sholawat ya untuk Rasul kita ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal tidak ya Nabi salam alaika? Apa? Insyaallah ya. Nih, Bapak contohkan dulu ya biar sama semua. Biar tidak Bapak ke Bandung, kalian ke Jakarta, nanti riweuh ya. Jadi kalau Bapak lagamnya begini, kalian juga harus begini, jangan begitu ya. Ini ya Nabi salam alaika. Jadi
Ya Nabi salam alaika. Nah begitu. Coba cek dulu. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika. Suaranya keluarin. Yuk, kumaha ini apa? Perempuannya nih suaranya belum kedengaran ya. Begini, ulangi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Bisa? Coba cek. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Hafal ya? Bisa nanti bisa? Nah, jadi jangan hanya nyanyi saja ya yang bisa itu. Sholat juga harus bisa. Nah, kenapa sih kita harus membacakan sholawat? Ini bukti bahwa kita itu cinta Nabi dan Rasul. Apalagi siapa yang membaca sholawat kepadaku, kan begitu, maka aku akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah, yaumil akhir. Jadi nanti yang bisa memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi Rasul terakhir. Tidak akan ada lagi Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk kita ke kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang tahu? Ayo, apa? Catatannya. Coba Bapak jelaskan dulu ya. Diperhatikan. Nanti dicatatnya nanti. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul. Ya. Nabi Ayub itu adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam, ya. Dan Nabi Ayub juga adalah seorang nabi yang kaya raya. Ya, Nabi Ayub itu seorang nabi yang kaya raya. Tahu gak kaya raya? Bukan kaya Isan ya, kaya raya. Tahu kaya raya bagaimana? Banyak hartanya. Terus apa lagi? Kaya raya itu bagaimana sih? Banyak apa? Gede rumahnya. Banyak apa lagi? Banyak uangnya. Wah, banyak sekali ya. Ya. Jadi, kita tuliskan ya, Nabi Ayub ini adalah ya Ayub ya keturunan Nabi Ishak alaihi bin ya Ibrahim alaihi salam. Nah, berarti ada sambungannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadi Nabi Ayub itu apa sih? Nabi yang kaya raya. Kaya raya itu tadi banyak
hartanya. Terus gede rumahnya. Wah, banyak ya. Banyak gede rumahnya, banyak sawahnya. Ya, banyak sawahnya, banyak uangnya ya tadi. Nah, betul. Nabi Ayub itu termasuk nabi yang kaya, tapi nah di sini yang harus kita teladani, ya. Tapi Nabi Ayub juga walaupun kaya raya dia tidak tidak sombong. Nabi Ayub itu adalah orang yang baik, terus apa dermawan itu? Dermawan? Kurang tepat? Apa dermawan itu? Apa dermawan? Dermawan. Wan itu orang, derma itu mendermakan, berarti orang yang suka memberi, bukan meminta, tapi memberi. Nabi Ayub itu begitu. Ya, makanya kalau kita jadi orang kaya ataupun tidak kaya juga sebetulnya, maka kita harus menjadi orang yang baik kepada orang lain. Memberi itu ingat, tidak hanya harta, tapi memberi itu bisa hal yang lain. Misalkan jadi ibadah, contoh memberikan senyuman kepada orang lain juga itu adalah ibadah. Jadi sama juga itu bisa dikatakan memberi. Ya, memberi gitu. Jadi sekali lagi Nabi Ayub itu adalah nabi yang kaya raya dan juga baik, dermawan. Nah, ini sampai sini dulu ya. Mengerti? Mengerti ya? Mengerti ya. Jadi tadi betul Nabi Ayub itu kaya raya, betul sekali, tapi tidak pernah sombong. Beda dengan kita, baru punya motor satu sudah sombong, baru punya mobil satu sudah sombong, baru rumah satu sudah sombong. Nabi Ayub lebih dari 1, lebih dari 10, tapi tidak sombong. Ya. Selalu menolong fakir miskin, selalu menyantuni anak yatim, dan selalu memberi kepada orang yang kesusahan atau membutuhkan, ya, atau membutuhkan, ya. Tapi yang namanya nabi atau rasul pasti Allah itu pernah Allah uji atau Allah berikan cobaan yang begitu dahsyat. Kira-kira ada yang tahu apa cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Apa? Penyakit kulit. Terus apa? Lagi yang tahu? Lagi yang tahu? Ayo. Di apa lagi? Ditinggalkan oleh atau ditinggalkan meninggal oleh 12 anaknya. Nabi Ayub tuh. Jadi dapat penyakit kulit, dijauhi oleh masyarakat, oleh umatnya. Katanya penyakit Nabi Ayub itu menular. Sampai ada dalam riwayat itu menjelaskan bahwa penyakit kulit Nabi Ayub itu, ya, kalaupun kita pegang, ya, udah dipocel gitu, maka itu sampai tulangnya pun kelihatan. Berarti saking penyakitnya itu parah. Tapi kira-kira Nabi Ayub marah tidak kepada Allah? Tidak. Tapi Nabi Ayub sabar tidak? Sabar. Nabi Ayub itu, ya. Terus yang tadi hartanya banyak, ya, semua hartanya pun lenyap, hangus. Jadi Nabi Ayub teh miskin atuh. Marah tidak kepada Allah? Tidak. Masih bersabar? Masih. Kira-kira kita kalau begitu bersabar tidak?
Tidak ya. Kalau misalkan Ihsan itu hilang pulpen 1, masih bersabar gak? Mungkin masih bisa ya. Kalau hilang lagi bukunya 1, bersabar tidak? Hilang lagi misalkan tasnya, bersabar tidak? Tidak. Nah, kayaknya susah. Ini Nabi Ayub. Bukan kehilangan pulpen yang harganya 2.000, 5.000. Tapi kehilangan anaknya juga. Nabi Ayub tetap bersabar. Ditinggalkan juga oleh istri. Tapi ada istrinya yang masih setia. Coba, dijauhi oleh umatnya, ditinggalkan mati oleh anaknya, ditinggalkan juga oleh istri yang tidak setia kepadanya, dan harus diasingkan. Bayangkan, menaik nama, wah si Ihsan nih ada penyakit kulit, harus diasingkan. Kemana diasingkan? Nah, tuh ke Gunung Bombong, ada sorangan di gunung. Seperti itu. Bayangkan, masih bersabar tidak Nabi Ayub? Masih. Kalau kita gimana? Masihkah kita akan bersabar? Nah, ya seperti halnya kalian nih, kalau bermain di kelas atau di luar, sedang main di kantin atau apa, temannya misalkan apa, colek-colek atau pukul kamu, kira-kira sabar tidak? Kan tidak, wah balas lagi, wah marah sampai bertengkar. Nah itu hal yang tidak hal yang tidak manfaat, tidak baik. Itu ya. Jadi di sini Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar dan selalu memberikan kepada orang yang membutuhkan. Begitu ya. Nah, kira-kira penyakit Nabi Ayub Allah sembuhkan tidak? Itu diminta tidak oleh Nabi Ayub? Diminta tidak oleh Nabi Ayub? Contoh misalkan kalau kita sakit nih ya, Teguh tuh sakit, ya, Alma tuh sakit, Suci sakit, Fitri sakit perut semua. Kira-kira bakal minta sembuh tidak? Minta kan? Ya, bakal minta sembuh kan? Nah, padahal, nah coba, padahal sembuh itu lebih banyak atau sehat itu lebih lama daripada sakitnya baru sehari juga sudah minta. Nah, itu kita kan, coba bayangkan 1 bulan kita sehat, dikasih 1 hari sakit perut, sakit gigi ya, minta sembuh kan Allah? Pasti minta, padahal baru 1 hari. Kegambar tidak atau kebayang tidak. Sampai tahunan Nabi Ayub dikasih oleh Allah cobaan, dari mulai penyakit kulit, kemudian tadi ditinggalkan meninggal oleh anaknya, ditinggalkan oleh umatnya. Coba kesabaran Nabi Ayub. Itu kesabaran Nabi Ayub. Ya, kita tadi sakit perut sedikit, sakit gigi, sakit riut, tidak sekolah. Ya. Padahal cuma biasa saja. Tapi kalau ngorek HP mau lagi sakit, mau lagi ngantuk, tetap ngorek HP, ya, ngorek HP. Ya. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ya, surat Al-Anbiya itu ayat 35. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. wa ilaina turja'un. Artinya kami akan menggantikan dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi kebaikan keburukan itu sebenarnya adalah cobaan. Kebaikan keburukan itu adalah coba ya. Kita nih, kebaikan kita dipuji oleh orang lain, itu cobaan bagi kita. Karena dipuji akhirnya atau jadi tidak baik kan. Sedangkan tidak sombong itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya jadi kami akan menggantikan dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai cobaan yang sebenarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembali. Itu ya, Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Itu. Nah, kira-kira tadi sembuh tidak Nabi Ayub? Sembuh ya? Sembuhnya kenapa? Kira-kira? Oh, beri ke Bapak? Saya Di mana? Kira-kira diminta tidak? Duka kayak orang perempuan. Tidak. Terus siapa yang minta? Nah, istrinya berdoa. Justru istrinya bilang kepada Nabi Ayub. Itu masih dalam Al-Quran. Kepada Nabi Ayub. Kalau bahasa kita Maya, ibunya kepada istrinya kepada suaminya, ayah kan bilangnya, atau papa, pipi, ya, bilangnya minta kepada Allah, berdoa untuk sembuh. Tapi Nabi Ayub bilang, Allah memberikan kepadaku nikmat yang begitu banyak, kesembuhan yang begitu lama, tapi sakit hanya berapa tahun. Sedangkan sembuh sehat itu berpuluh-puluh tahun. Jadi izin itu malu. Ini Nabi Ayub itu malu meminta kepada Allah untuk sembuh. Padahal penyakitnya itu begitu borok gimana. Tapi tidak meminta untuk sembuh. Coba. Ya. Gitu. Ya. Jadi di sini istrinya tetap berarti. Tapi kan Allah itu maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu begitu. Maka pada waktu itu, ya Allah, singkat cerita, itu Allah air yang keluar, lalu di situ Nabi Ayub alaihissalam membasuhnya, mandi dan sebagainya sehingga sakitnya itu sembuh. Lalu setelah sembuh kembali lagi, lalu umatnya juga kembali lagi, dan umatnya juga ini yang tadi itu warga atau masyarakat sekitar itu memberikan apa? Hadiah kepada Nabi Ayub. Nah, harta yang tadi asalnya, ya contohnya begini, Nabi Ayub itu dulu punya, ini contoh ya, contoh nih biar paham. Nabi Ayub itu punya sawah satu, misalkan, ya. Tapi setelah Allah ambil sawah itu, tadi kan Nabi Ayub kan kembali miskin kan. Setelah Nabi Ayub sembuh lagi,
Lalu masyarakat atau umatnya itu memberikan hadiahnya itu ternyata setelah dikumpulkan lebih daripada satu sahabat. Jadi lebih banyak sehingga Nabi Ayub lebih kaya lagi. Bayang. Nah, itu hasil dari kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Nah, kalau kita bersabar seperti itu, jadi hartanya yang hilang akan kembali. Kalau bagaimana dengan anak-anaknya yang meninggal, insya Allah nanti akan menjadi saksi penolong nanti di akhir. Ya, gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Siapa? Lalu ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Ada apa? Ada tidak? Mujizat Nabi Ayub alaihissalam, itu kan termasuk mujizat. Nabi Ayub dengan kesabarannya, Nabi Ayub dengan tadi air yang Allah berikan itu termasuk mujizat Nabi Ayub, sehingga sembuh. Ya, gitu. Lalu di sini di Quran surat Al-Anbiya juga di buku paket ya, bisa dilihat di buku paket KI. Situ ada di Al-Anbiya juga ayat 28 yang artinya maka kami kabulkan doanya. Doanya di sini kan kalau dilihat berarti doanya Nabi Ayub. Ya bisa doanya Nabi Ayub, bisa doa istrinya. Cuman kalau Nabi Ayub itu sebetulnya malu untuk berdoa. Untuk meminta maksudnya ya, untuk meminta pada Allah untuk sembuh. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada darinya demi kebahagiaan dan kebahagiaan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nah, itu pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah ya. Paham ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan. Dan kalau paham juga silakan. Kalian isi di situ di rubrik pertanyaan di sana. Kalian harus mengisi, harus memahami atau tidak tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Silakan ditulis di situ ya. Atau karena ini sudah terlalu siang, nanti Bapak sharekan tugasnya di grup ya. Di grup ya. Siap ya, nanti dibuka. Nanti Bapak sharekan di grup ya. Dan kamu juga nanti bisa lihat videonya ya. Videonya nanti Bapak akan upload ke YouTube. Lalu di situ nanti akan ada PowerPoint atau media pembelajaran di situ tentang video kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, dapat dipahami? Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dan jangan lupa untuk minggu depan tugas nanti Bapak kirimkan melalui grup WA. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ya alaihissalam. Dibaca dulu biar tahu nanti Bapak tanya, apa mujizat Nabi Musa? Tahu kan gitu. Ya. Dapat dipahami? Insyaallah. Ya, Bapak kirimkan di grup kelas ya, di grup kelas 4 ya nanti ya. Bapak kirimkan. Jangan lupa diisi. Jadi nanti insyaallah pertemuan selanjutnya ke depan mudah-mudahan kita baik itu luring atau daring, nanti kita pertemuannya itu tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Oke, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita juga selalu sehat, selalu semangat. Ya. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan
nanti luring ataupun daring. Kalaupun luring nanti di rumah siapa ya kita nanti bagaimana kesepakatannya ya, kesepakatan orang tua ya. Jadi sekarang yang pulang hati-hati di jalan, ya, hati-hati di jalan, jangan sampai menginjak yang bukan injakan kita ya. Tetap semangat, tetap harus sehat dan jangan lupa berdoa dan sabar dan bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.